وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebagian masyarakat kita, mereka di saat memberikan nama itu ada konsultasi dengan orang-orang tua ataupun orang-orang yang bisa yang dianggap mengetahui tentang hubungan nama tersebut dengan nasib si anak. Ya, dengan kondisi si anak ke depannya. Masalah ini ditanyakan kepada Lajnah Daimah. Ya. Lajnah Daimah memberikan jawaban tentang masalah ini. Pertanyaan yang diajukan kepada Lajnah Daimah, sekali lagi ya, Lajnah Daimah adalah merupakan lajnah yang ada di Saudi Arabia. Kalau bahasa Indonesianya, kalau untuk versi Indonesianya, MUI-nya lah ya, Majelis Ulama Indonesia. Kalau di sana Majelis Ulama Saudi Arabiahnya ya, yang diakui secara resmi oleh Kerajaan Saudi Arabia. Sebutan tersebut, nama tersebut, majelis tersebut disebut dengan Lajnah Daimah. Baik. Pertanyaan yang diajukan kepada Lajnah Daimah, indal wad'i yattasilul mauludu lahu bi ahadil masyayikh. Bahwasanya setelah seorang anak lahir, maka si ayah daripada bayi tersebut menghubungi salah seorang orang tua lah ya, liyanzur fi tali'ihi wa ismih, untuk melihat tali'ah ini kalau bahasa kita itu tola'ah itu terkait dengan tempat terbit ya, tempat terbit, atau bahasa kita zodiak lah gitu ya, untuk melihat hubungan ataupun keselarasan antara zodiaknya dengan nama si bayi. Apakah ada persesuaian? Ya. Ai ismul maulud al-jadid, yaitu nama si bayi yang baru lahir. Fa in kana yunasibuhu sakata.
Kalau seandainya menurut si orang tua tersebut, ya kalau bahasa kita orang pandai lah ya, bahasa kita biasanya orang pandai. Coba tanya bapak itu yang dianggap orang pandai, ya. Kira-kira cocok enggak ini nama ini untuk si anak, begitu. Mungkin para pemirsa pernah mendengar kalau di Indonesia itu ada orang yang merubah nama dikarenakan dianggap nggak cocok. Samalah seperti ini ikhwah. Fa in kana yunasibu sakat. Kalau seandainya dianggap menurut si orang pandai tersebut, kalau di sini istilahnya syekh ya. Menurut si syekh ini nama tersebut cocok untuk si bayi, dia diam saja, artinya ya dia oke kan, nggak masalah. Namun kalau dia anggap tidak cocok, maka ditukar. Tapi cocok dan tidak cocoknya itu tidak dengan landasan syariat yang telah kita bicarakan. Ya, dalam syariat kita kan, ya kalau seandainya namanya termasuk nama yang dilarang ya dirubah. Tapi bukan ke sana arahnya, ya, bukan ke sana arahnya. Dia punya pandangan yang lain ini, si syekh ini, si orang pandai ini, ya, terkait dengan nasib si anak dan lain-lain yang menurut pemikiran mereka itu tidak cocok dengan si bayi. Ya, seulang lagi mungkin para pemirsa pernah mendengar ada orang-orang Indonesia yang setelah diberi nama kemudian si anak sakit-sakitan. Sehingga ketika ditanyakan kepada orang pandai, orang dianggap pandai ini biasanya dukun lah maksudnya. Ya, orang yang dianggap pandai kalau di Arab dikatakan syekh, ya orang si syekh dianggap ini anak ini sakit karena keberatan nama. Ya. Anak ini sakit karena keberatan nama. Maka ditukarlah. Yang menyatakan si anak ini sakit gara-gara nama yang disandangnya terlalu berat, gak cocok untuk dia, itu kepada siapa? Ini dari siapa muncul ucapan ini? Dari dukun. Ya. Dari dukun fulan. Ditanyakanlah kepada fulan. Kalau dia sakit kemudian dibawa ke medis, ke dokter, ya dokter tentunya akan memberikan jawaban sesuai dengan ilmu medis mereka. Nggak ada mereka katakan, Pak, maaf Pak, ini anak Bapak ini sakit gara-gara namanya keberatan. Nggak ada. Makanya bahasa ini selalu muncul dari mana? Dari dukun. Ya sebagai untuk untuk memperhalus bahasa orang pandai, orang pandai. Demikian. Atau lebih halus lagi sekarang paranormal ya paranormal. Demikian. Ikhwah sedikit ya mengenai penghalusan bahasa. Kita jangan menghalus-haluskan bahasa sesuatu yang sifatnya itu maksiat. Karena ungkapan untuk satu pelaku maksiat, ya satu ungkapan untuk pelaku maksiat itu sekaligus untuk menandakan bahwasanya ungkapan tersebut sebagai penghinaan, celaan terhadap si pelaku tersebut. Misalnya ketika seorang itu dia berzina misalnya, ya, berzina, seorang laki-laki melakukan perzinahan terhadap seorang wanita, sementara dia sudah berkeluarga, maka sekarang ada istilah selingkuh. Ya, selingkuh. Sebenarnya ikhwah itu memperhalus bahasa. Tak usahlah dikatakan selingkuh, bilang aja berzina. Karena dari dulu sampai sekarang bahasa zina itu satu ungkapan yang merupakan perbuatan tercela. Akibatnya kalau kita sudah menghalus-haluskan bahasa, ya, seolah-olah selingkuh itu menjadi suatu hal yang biasa-biasa saja. Bahkan terkadang salah penempatan. Seorang suami ketika dia menikah lagi, sah pernikahannya, dikatakan jugalah selingkuh. Demikian. Sehingga jadi samar antara zina yang diharamkan oleh syariat dengan seorang suami yang berpoligami tanpa meminta izin dari istri pertama, dikatakan selingkuh juga.
Sementara yang pertama jelas haramnya, yang kedua jelas halalnya. Itu gara-gara apa? Penghalusan bahasa. Udah bilang saja berzina. Ini yang pertama itu berzina, yang kedua enggak zina. Poligami dia, menikah lagi sah walaupun tanpa pengetahuan istri pertama. Demikian ikhwah. Ya kalau kita katakan selingkuh, ini juga katakan selingkuh, yang kedua juga katakan selingkuh. Jadi ya seolah-olah orang yang biasa-biasa saja. Ada penyederhanaan, ada penghalusan bahasa di mana suatu dosa besar dihalus-haluskan bahasanya. Sama dengan dukun ini, ikhwah. Bilang saja dukun, sudah selesai, tidak usah dihalus-haluskan. Tidak usah dihalus-haluskan. Dihaluskan orang pandai lah namanya, dibuat halus paranormal lah, udah dukun. Karena dari dulu sampai sekarang bahasa dukun itu adalah bahasa yang cukup mengandung makna celaan. Bapak itu dukun, langsung kita image-nya langsung bahwasanya ini memang orang nggak baik, gitu, tukang santet dan seterusnya. Udah kita katakan dukun, nggak usah ditukar-tukar dengan orang pandai lah. Ada juga disebut ustadz lagi. Ya, ini penghalusan bahasa yang tidak layak, ikhwah. Ya, penghalusan bahasa yang tidak layak akhirnya bisa menyamarkan hukum. Sama sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya nanti pada suatu hari khamar itu akan diberi nama dengan nama-nama yang lain. Khamar akan diberi nama dengan nama-nama yang lain sehingga menjadi samar, ikhwah. Gara-gara pemberian nama yang lain. Demikian. Ya. Oleh karena itu sedikit masukan dalam masalah ini, bahwasanya mereka yang berpraktek seperti itu, seperti yang dalam pertanyaan ini kita katakan dukun, ya, nggak usahlah kita halus-haluskan bahasanya, ya, nggak usah kita halus-haluskan bahasanya. Pelacur, wanita penjajah seks, kita katakan pelacur, sudah selesai, nggak usah kupu-kupu malam, ya. Menjadi halus sekali dia, ikhwah. Tidak usah. Pelacur. Karena kalimat pelacur itu dalam ungkapan kata pelacur itu cocok untuk perbuatan seperti itu. Karena di situ terkandung makna celaan. Dari dahulu sampai sekarang kalau orang mengatakan pelacur itu sebuah ungkapan yang mengandung makna dosa besar, kebejatan dan wanita kotor. Itu dia udah. Pelacur, selesai ceritanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seorang laki-laki yang suka berzina ke sana kemari misalnya. Kita katakan apa dia? Kita katakan dia laki-laki penzina. Titik. Enggak usah pakai bahasa hidung-hidung belang. Aduh, tak usah. Itu laki-laki penzina. Begitu. Baik. Kita kembali pada permasalahan. Ya. Di mana seorang bertanya kepada dukun, ya dukun, istilah kita halusnya orang pandai, istilah di Arab sana dikatakan syekh, padahal syekh itu kan orang tua atau orang alim. Jadi kalau seandainya menurut si dukun ini nama tersebut cocok untuk si anak, oke, dia iakan, tidak masalah. Tapi kalau dianggap si dukun tersebut nama tersebut gak cocok untuk si anak, maka dia tukar, dirubah dengan nama yang lain. Tapi ingat ikhwah fiddin, cocok dan tidak cocok menurut si dukun bukan standar syariat yang telah kita bicarakan. Wa katsiran ma najidu indana ashkhasan mazduji al-itsm. Banyak kita lihat ya orang-orang di sisi kita itu ada yang memiliki nama double, nama ganda. Waqad sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bitaghyiri ba'd al-asma'il qabih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi SAW, bahwasanya beliau telah memerintahkan untuk merubah sebahagian nama buruk, ya, sebagian nama buruk. Fa idza kana al-ismu ghairu qabih fa hal yajuzu taghyiruhu. Lantas apabila nama tersebut bukanlah nama-nama yang buruk, apakah boleh dirubah juga? Nah, demikian ikhwah. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Pertama, boleh enggak kita menanyakan nama bayi yang kita berikan
Kita tanyakan ini kepada dukun, apakah boleh atau tidak. Apakah ini cocok untuk si bayi apa tidak. Kadang-kadang begini ikhwah, ada dukun itu dia punya kamus. Seperti kamus, bahasa kita primbonnya lah begitu. Di bukanya begitu. Oh ini gak cocok, oh ini pas sekali. Bahkan ikhwah saya pernah dengar juga, yaitu ketika dua orang sejoli berjodoh, ya berjodoh lah. Itu ada keluarga-keluarga yang menanyakan dua nama, minta namanya si laki-laki siapa, nama si perempuannya siapa, artinya si calon laki-laki siapa, si calon perempuannya siapa, ditulis namanya. Ditanyakan kepada dukun, kira-kira ini kalau berjodoh rumah tangganya bisa langgeng apa tidak, bisa samawa apa tidak. La haula wala quwata illa billah. Ikhwah, ini haram jelas ikhwah. Ya. Ini jelas praktek perdukunan. Ya nantilah kita bahas. Jadi nama-nama praktek perdukunan terkait dengan nama ini juga ternyata di Indonesia banyak, dan ternyata bukan hanya di Indonesia. Ternyata di Arab sana juga begitu, hanya beda nama saja. Masya Allah. Itulah iblis ya. Iblis itu menyebarkan kemungkaran ini sampai ke Indonesia. Dari mana orang Indonesia dapat seperti ini? Kok mirip dengan yang di Arab sana? Demikian ikhwah. Baik. Itu pertanyaan pertama, boleh nggak seperti itu? Jadi dirubah dan tidak dirubahnya tergantung apa kata Pak Dukun atau orang pandai. Ya, apa kata Pak Dukun? Kalau kata Pak Dukun dirubah. Kalau kata Pak Dukun oke, nggak masalah, dilanjutkan dengan nama itu. Yang kedua, kalau seandainya, pertanyaan yang kedua, kalau seandainya nama tersebut bukan nama yang tidak baik, bukan nama yang buruk, boleh nggak dirubah? Begitu. Boleh nggak dirubah? Mungkin ini terkait juga pertanyaan yang kedua dengan pertanyaan yang pertama. Misalnya nih, pertanyaan nama si anak sudah bagus sih misalnya. Dikasihlah dia nama misalnya nih namanya Abdul Muluk. Ditanyakanlah kepada dukun. Kata Pak Dukun ini nggak boleh misalnya. Harus dirubah, kurang pas, kurang cocok. Nggak sanggup nanti si bayi ini menyandang nama ini, keberatan. Harus dirubah. Padahal kan namanya udah baik. Ya, udah baik. Atau namanya nama yang mubah. Nama yang bukan nama yang buruk tapi masih boleh dipakai dengan nama itu. Misalnya namanya diberi nama Suswito misalnya, ya. Boleh nggak ditukar dengan nama yang lain? Begitu. Tapi itu yang akan dijawab oleh Lajnah Daimah. Awalan la yajuzun nazar fi at-tali'i bal huwa darbun min durubil kahanah. Tidak boleh seorang itu melihat pada tulu, yaitu masalah melihat zodiak ya. Karena ini termasuk salah satu daripada praktek perdukunan. Wala yajuzu taghyirul asma'i min ajli adamil munasabatiha litali'i lima fi dzalika min at-tasdiqil kahin wala amalu bil muqtadal kahanah. Dan tidak boleh mengubah nama dengan alasan tidak cocok dengan zodiaknya, ya. Tidak cocok dengan bintangnya. Karena itu sama artinya membenarkan, mempercayai dukun dan mengamalkan apa yang dikatakan dukun. Ini sangat terkait ikhwah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lantas dia percaya dengan apa yang dikatakan Pak Dukun, percaya dengan apa yang dikatakan si tukang ramal, berarti faqad kafara bima unzila ala Muhammad, berarti dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Na'udzubillahi min dzalik. Bahaya ikhwah. Kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Siapa? Apa itu diturunkan kepada Rasulullah? Agama Islam ikhwah. Ya. Jadi sangat berbahaya merubah nama dengan merubah nama hasil daripada pendapat dukun,
hasil daripada pendapat si tukang ramal ini berkaitan dengan akidah, ikhwah. Ya. Jadi sangat berbahaya. Faqad kafaro, maka dia telah kafir bima unzila ala Muhammad, terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Sangat berbahaya terhadap akidah. Ya, sangat berbahaya terhadap akidah. Dan subhanallah, praktek seperti ini masih banyak di negara kita. Masih banyak. La haula wala quwata illa billah. Ya. Bahkan bukan hanya di kalangan orang-orang yang yang low pendidikan, yang pendidikan yang rendah. Kadang-kadang yang sudah menengah ke atas pendidikannya masih saja seperti ini, ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita harus banyak berdakwah, mendakwahi kaum muslimin. Hal-hal yang seperti ini, ya, supaya hal-hal seperti ini bisa terhapus dari masyarakat kita. Dan masya Allah, yang seperti ini ada di hampir semua suku. La haula wala quwata illa billah. Saya dapatkan ini ada di suku Jawa. Saya dapatkan ada di suku Minang juga ada seperti ini. Demikian. Jadi hampir semua suku ada yang seperti ini. Allahu a'lam kok bisa merata perbuatan seperti ini. Ya. Jadi ikhwah hati-hati. Terutama kaum muslimin, ikhwah. Kaum muslimin janganlah seperti ini. Itu berbahaya untuk akidah. Ya. Berbahaya untuk akidah kita. Ya. Berbahaya untuk akidah keluarga kita. Apa kita nggak takut dengan sabda tadi? Faqad kafaro bima unzila ala Muhammad, berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan, menjauhkan kita dari berbagai macam kesyirikan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Oleh karena itu ikhwah, kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun Anda berada, belajarlah tentang akidah Islamiyah. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang syirik dan mana yang tauhid. Ya. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mungkin selama ini kita menganggap enggak apa-apalah. Tapi betul kok Ustadz, ada juga yang seperti itu setelah dirubah namanya. Menurut saran Pak Dukun, setelah dirubah tuh nama, ternyata si anak enggak sakit-sakit lagi. Ikhwah, kebenaran itu tidak bersandarkan dari kondisi seperti itu, enggak. Tapi benar dan tidak itu dari standar hak, standar syariat, standar Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ini ikhwah. Mungkin para pemirsa juga pernah dengar di mana seorang yang sakit pergi ke medis, ke ahli medis mana, ya, di Indonesia sampai ke luar negeri, sampai ke Eropa, nggak sembuh-sembuh. Ternyata ada yang menganjurkan, cobalah pergi ke tempat orang pandai fulan. Ingat, kalau pandai itu artinya dukun fulan. Disembur sekali pakai bengle itu, sembuh dia. Apakah berarti dia betul itu Pak Dukun? Tidak kan. Standar itu tetap syariat. Mau dia sembuh atau nggak sembuh, standar pengobatan yang boleh begini, yang nggak boleh begini. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Demikian juga masalah ini. Maka diharamkan. Ya, diharamkan. Jadi yang pertama diharamkan. Tidak boleh seorang muslim manapun merubah nama anaknya atau merubah dia. Karena merubah nama ini bukan hanya anak kecil. Orang dewasa pun ada yang dirubah namanya. Merubah nama dari nama yang buruk ke nama yang lebih baik dengan alasan syariat yang telah kita pelajari, enggak masalah. Tapi kalau alasannya saran Pak Dukun, saran si dukun, ya, dikarenakan akan berbahaya, berpengaruh kepada nasib si anak, ini jelas haram, ini jelas kufur. Ya. Ini jelas kufur, ikhwah.